Halo guys, balik lagi sama gua Niko di CNF ID. Bentar bro, personel belum lengkap nih. Tuh si Fahmi belum nongol. Ya. Dan hari ini bareng sama gua udah ada Bro Gunawan dan harusnya kita ada di join sama Bro Fahmi lagi si anak router. Tapi nampaknya telat lagi, udah biasa sih. Ya udah ini gua call dulu bentar. Ada yang nelpon lagi. Halo bro. Mana lu telat lagi? Iya, gua ada di jalan ini. Gila lu janji jam berapa nih? Jam berapa? Iya, bentar. Lagi olahraga dikit. Apaan olahraga pula lu? Iya, sabar kenapa? Ya udah pasti datang kan lu kan? Iya, gua bakal datang. Ya udah cepet-cepet gak usah banyak cakap lagi. Iya, tungguin ya. Ayo. Oke. Udah dibulu lagi. Ah. Thousand years later. Akhirnya. Tunggu dulu. Semua gua. Udah gak anak. Motor tuh butut amat. Ganti tuh Bolak-balik motor. Mana lagi nih bukanya nih? Jangan beli diamond doang, itu motor diberesin. Ya, makanya udah buruan. Ya guys, balik lagi sama gua Niko di CNF ID. Harusnya udah pada kenal sama gue ya, kalau belum awas loh. Dan hari ini kita gua di join sama Bro Gunawan sama Bro Fahmi, si anak router, si tukang telat, terserah. Dan di video kali ini gue bakal flashback Bentar dulu bro, kita Ada kasih apa tahu nih, dulu. bro? Kita ini siapa? Kasih tahu ke mereka. Kasih tahu bro. Kasih tahu bro. Udah pasti itu. Pasti kali bro. Kita kasih tahu bro, siapa bro? Siapa? Jadi kita ini Tri Tri Masketir. Panjangnya kasih tahu juga dong, ya kan? Ya, Tri kan 3 orang nih ya kan. Jadi masketirnya itu ya mas ketar-ketir gitu loh ya. Sip, mantap. Nah, di video kali ini gue bakal ngajakin teman-teman flashback ke video gue sebelumnya yang tentang UPS. Di situ gue udah jelasin panjang lebar ya, ada teman-teman pun udah pada bingung harusnya. Dan bagi yang belum begitu ngerti soal UPS, tenang, hari ini kita bakal ngulik lagi lebih lanjut, lebih simpelnya bakal kita jelasin lagi. Gua AFK aja kali ya. Tapi bagi yang belum ngerti, ini gue udah letakin link di deskripsi ke video gue sebelumnya. Nah, kita langsung aja masuk ke topik kita hari ini yang tadi udah gue janjiin. Kita bakal flashback, ngulik lagi soal UPS, meskipun udah gue jelasin panjang lebar di video sebelumnya. Nah, tapi hari ini agak beda nih, ini bakal ribut soalnya kita punya Bro Gun sama Bro Fahmi. Ini berdua asik ribut aja sama gue kan. Udah gue bilang, kalau UPS ini deh the best. Ini udah pilihan paling... Tapi itu kan menurut lu bro. Ini nih menurut gua nih. Nah. Sorry, tunggu dulu. Ini nih, best of the best. Oke. Ya udah, gak usah ribut. Kita gak usah gelut di sini. Langsung aja kita ulas satu persatu ya. Sip. Ya, jadi langsung aja ya kita masuk ke barangnya. Ya, dari packaging dulu punya gua sih paling simple sih. Cuman ini ada beberapa penjelasan dari speknya UPS ini. Ini compact design, dia punya 2 outlet, ya standar sih buat UPS ini. So far itu aja. Kalau punya lu bro? Sedangkan punya gua, di sini tuh tertulis jelas, lengkap spesifikasinya. Nih teman-teman bisa lihat nih. Tertulis dengan lengkap, detail. Tapi nanti kita ulas lagi. Kalau punya Bro Gunawan gimana? Kalau punya saya sih dari sisi spesifikasi cukup lengkap di bagian belakang, bisa dibaca. Ya, kalau dari bahan kotaknya sih biasa tapi isinya luar biasa nih. Iya kayak kotak Indomie gue soalnya. Wah, ngejek lu bro ya.
Oke, langsung aja kita bongkar ya. Kita tengok aja nih di dalamnya ada apa. Jadi kita bongkar aja nih bro. Oke, kita bongkar. Sip. Kotaknya singkirin aja dah. Kita singkirin aja ya. Rasa nasi padang bro. Di tempat gua nggak ada itu bro. Ya, bonusnya gua. Oke, so punya gua ini straightforward banget. Dia cuma datang bareng. Lu kenapa bro? Ada yang tinggal bro. Buku panduan. Lu kebiasaan kan buku panduan masih gak penting aja lu bilang. Oke, so punya gua ini pretty straightforward ya. Sorry kalau agak kejaksel-jakselan. Ini datangnya bareng user manual. Ini user manual, terus langsung unit UPS-nya. Nih. Punya lu gimana? Katanya lebih Nah, ini gua ya. datangnya itu kabel terpisah seperti ini, nggak menyatu seperti mereka ya. Sama buku panduan. Itu aja sih yang kita dapat. Kalau Bro Gunawan gimana? Kalau punya saya hampir sama dengan punya Niko ya. Kita kabel powernya itu sudah menyatu dengan UPS. Jadi nggak usah takut kabel power ini hilang atau dicolong orang nih ya. Tidak seperti punya si Fahmi itu. Ya, terus kita nggak jomblo nih. Ini punya dia nggak Jadi pisah gitu. nah, satu kesatuan dengan UPS di mana ya punya dua output, lubang output, colokan internasional. Dan bagian depannya ini ada 3 buah LED ya, yang menandakan baterai dan sebagainya lah. Nanti kita jelaskan. Dan juga ini nih, ada buku panduan dan kartu garansinya menyatu. Punya lu bro gimana bro? Untuk dari tampilan fisiknya, dia punya baterai konektor nih. Beda ya? Beda dong, yang teman-teman pasti nggak ada yang punya. UPS aja ribet. Ini teman-teman kalau mau tahu ini apa, ini seperti kunci. Teman-teman kalau punya motor, mobil, nggak akan nyala kalau kuncinya belum dihidupin. Ini nih kuncinya nih. Untuk colokannya dia ada 2. Outputnya itu ada 2, colokan internasional. Sama dengan Bro Gunawan dong. Iya. Dari depannya, ini hanya 1 tombol. Kelihatan lebih simpel. Beda dengan Bro Gunawan. Ya, itu aja tampilan fisiknya. Kalau lu gimana, Bro? Lu kalau mau bicara soal simple, punya gue paling simple bro. Ini plug and play deh. Temen-temen gak usah pada bingung, ini UPS pokoknya tinggal colok, pasang, udah selesai. Dan punya gua, ya kali ini kita punya gua ya, ini beda dari yang tipe di luaran. Ini adalah tipe PSA 600 ID, dimana ID-nya ini adalah Indonesia. Jadi tipe PSA 600 ini didesain khusus buat marketnya Indonesia, dimana ini inputnya udah colokan Schuko Jerman, dan outputnya juga ini bukan colokan IEC, bukan colokan internasional, jadi nggak perlu pakai adapter segala macam lagi, tinggal colokin device, nyala, udah gitu aja. Berarti ini khusus ya bro, khusus untuk Indonesia. Ini tombol apa nih bro? Oh ya, satu lagi, ini ada tombol circuit breaker, kayak di genset gitulah. Kalau misalnya ini lompat, ya kita mesti tekan lagi manual gitu, nggak kayak ini. Di tempat gua nggak ada ya bro? Nggak ada. Tempat saya juga nggak ada nih. Paling safety nih, paling mantap. Dari spesifikasi gimana nih bro? Spek sih, ya ini nih, makanya gue bilang punya gue paling the best. Ini 600 VA, tapi power factornya ini udah 0,6. Jadi kita punya daya yang bisa kita pakai, real powernya itu 360 watt. Itu untuk PC atau router misalnya itu udah cukup gede, udah lebih dari cukup. Dari topografi kita imbang, sama-sama line interaktif. Tapi ya itu sih dari gua, yang punya gua. Nah, sedangkan di punya gua itu cuman 650 VA. Untuk power factornya itu hanya setengah, 0,5. Jadi kita hitung-hitung 325 watt lah. Dan APC ini memiliki garansi 2 tahun.
Garansi itu termasuk komponen dan baterai. Untuk Sama punya gue bro. Oh ya, sama ya bro. Punya gue juga. Untuk Bro Gunawan gimana? Giliran saya. Ya, jadi UPS ProLink ini tipenya Pro 700 SFC. Ya, SFC itu apa? Super fast charging. Jadi yang ditonjolin dari ProLink ini teknologi super fast chargingnya. Untuk UPS ini sendiri berkapasitas 650 VA, tetapi untuk power factornya tidak dijelasin berapa besar, jadi kita hanya bisa mengira-ngira mungkin sekitar 0,6 ya. Jadi saya rasa lebih tinggi dari APC nih, bener nggak? Iya, APC cuma setengahnya nih. Tapi ini nanti bakal kita tes nih. Iya. Bakal kita tes. Boleh. Bakal kita tunjukin langsung. Untuk dimensi ya ketiga UPS ini hampir sama ya. Bentuknya compact, Tapi di sini APC lebih panjang. lebih panjang, makan tempat, Makan bro. Makan tempat. Untuk berat gimana? Kalau punya gua sih 4,6. Lumayan berat. Vertif? Ini 4,25 kg gitulah. Berarti lebih kurang sama kita bro. Ini lebih kurang 4,2 kg. Iya, ini si APC nih yang gede makan tempat. Iya ya. Nah, isi baterainya gimana nih? Isi baterai dalam nih, ya. Baterai sih dari punya gua ini sebiji doang sih. Standar yang 12 volt 7,2 Ah. Kalau yang punya lu? Sama dong bro, sama. Ini Saya sama. punya lain. Isinya memang tetap satu baterai, tapi dengan 12 volt 8,2 Ah. Lebih tinggi nih baterai dari kedua UPS sebelah nih. Tapi bro, garansinya itu gimana? Jelasin Oh iya, dong. kalau untuk garansi ya kita memang kalah dikit lah ya. Kita hanya garansi 1 tahun. Ya, UPS kan banyak baterainya ini yang rusak nih ya. Kalau Ya. 1 tahun udah rusak ya, bye-bye. Ya betul sih, walaupun rusak ya kan bisa ganti baterai bro. Ganti baterai mahal dong. Ganti baterai sebiji 300.000. UPS-nya berapa nih? Ya, boleh. Ya enggak, teman-teman? Bisa aja nih teman-teman saya. So, next. So, dari spek udah jelas ya teman-teman. Udah kita bongkar, udah kita jelasin satu persatu. Next, kita coba. Kita tes aja dulu ya. Kita langsung tes dulu. Bentar dulu bro. Berarti kesimpulannya dari sisi spesifikasi ketiga UPS ini hampir sama ya? Hampir sama ya. Harganya gimana bro? Price range kalau punya gua di sekitar 560 ya. 550 sampai 600 gitu sih. Punya lu gimana? Kisaran mungkin 500 sampai 600 juga bro. Kalau ProLink ya sama ya, 550 sampai 600 ribu juga yang tersedia di pasaran, harganya ya beragam, tapi range harganya begitu. Ya, so dari segi harga kita lumayan imbang ya, udah bisa di head to head. Terus tadi siapa yang telat? Nah, Nih, gua bro. lagi nih. Barangnya lu bawa mari bro. Kita tesnya dulu bro. Oke, ini punya gua agak Nah, nanti deh. gua singkirin dulu ya. Gua barangnya dulu barangnya. Karena gua telat, gua nggak lagi. Ya. Aduh, apa nih? Oke, ini taruh kemana sekarang? Ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Yang ini tahan. Bisa tuh. Di sini bro. Bukan. 2,000 years later. So, buat temen-temen ini kita mau ngetes UPS-nya, kita mau ngetes real power-nya ya. Ya, kemarin udah gua jelasin panjang lebar, udah pada bingung. Hari ini kita langsung kasih lihat realnya tuh seperti apa. Jadi, kita udah punya plastik sealer. Dan plastik sealer kita ini yang tipe PFS 200 ini di rating 300 watt. Oke. Dan kita punya satu monitor yang 18,5 inci, ini standar sih. Untuk 60 watt. kira-kira 60 watt power consumption-nya.
So ini kalau plastik sealer ini kita tambahin dengan monitor, otomatis totalnya di 360 watt di batas atas UPS gua. Nah, kita langsung tes ini. Nyalain aja ya. Kita colokin. Oke. Kita lihat, bro. Oke, ini udah nyala. Nah, monitornya udah nyala. Dan di plastik sealernya kita bakal ke setting biar full 300 watt. Nah, begitu gua tekan plastik sealer ini masih narik. Ya, bener ya, masih narik. Berarti bener ini 360 watt masih bisa jelas gitu. Next, punya lu, bro. Kita langsung tes. Tadi punya lu berapa wattnya, bro? Punya gua 360. 360 dengan beban 360 Berarti nggak mati ya, bro? masih hidup ya. Masih aman. Mantap nih. Sekarang kita tes punya gua nih, bro. Punya lu udah gue bilang jangan lihat VA-nya. Punya lu pasti lompat nih. Nggak percaya sama gua. Ini tadi gua ada bilang baterai konektor. Jadi ini nggak bisa dihidupin, teman-teman. Dia harus kita colokin dulu nih. Kita colokin dulu. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita tes hidupin. Nah, Ribet ya punya lu. ini standar keamanan, bro. Kita langsung tes. Monitor Oke, nyala ya. udah nyala ya. Oke, monitornya udah nyala. Oke. Sekarang tinggal di plastik Ini sealernya. Udah full. Oke, Tinggal langsung di kita gas. tes ya. Nih kita lihat. Langsung lompat. Ya. Oke, kali ini gua kalah, bro. Udah gue bilang, jangan lihat VA-nya, bro. Iya, lompat kan, bener kan? Iya. Coba punya saya, bro. Oke, kita langsung tes punya Bro Gunawan. Punya saya tadi saya infoin 650 VA dengan power factor lebih kurang 0,6, berarti wattnya lebih kurang 390 watt ya. Jadi harusnya tetap nyala nih. Nggak seperti punya gua nih, cuman setengah. 325 watt, beban 360, jadi lompat deh. Ini kagak bisa nih kayaknya. Gimana, bro, aman? Atau kita satu-satu dulu, bro. Kita hidupin dulu ya. Boleh coba aja deh. Udah nyala. Oke. Monitor nyala. Oke. Oke. Sekarang kita tambahin ini ya. 300 watt lagi ya. Oke. Itu udah full ya settingannya? Udah. Ya. Coba, bro, Coba digas. ditekan, bro. Digas aja, bro. Gua tekan ya, bro. Iya, bro. Aman ya, teman-teman? Berarti Berarti- cuman punya gua dong yang mati. Ya, berarti punya kamu menang di besarnya PA doang, bro. Kosong sih punya lu. Ya, Kayak tapi, otak lu kosong ya. tapi bro, gua belum puas. Gua belum puas. Kita tes lagi dong. Ya Mau tes apa nih? Kita tes runtime, bro. Gimana? Tes runtime. Backup time. Backup. Apa nih yang mau kita backup? Gimana kalau satu PC? Satu PC kurang, bro. Tambahin dong. Saran dari bro ada yang perlu ditambahin? Mungkin kita coba satu set PC dengan LCD monitor ditambah dengan lampu LED. Iya, mungkin para gamer suka ya tuh ya di Tema RGB gitu ya, bro? Iya, betul tuh, bro. Jadi teman-teman juga nanti bisa tahu UPS dari ketiga UPS ini mana sih yang punya backup time paling lama, ya. Jadi kita langsung tes saja. Ya, Bro Gun sama Bro Homi tadi kayaknya maju aja ya, mesti mau ke backup time terus ya. Tapi nampaknya ini ada urusan yang belum siap nih. Apa di itu, antara- bro? Nah, kan katanya ini power factor tadi berapa? 0,6 ya? Perkiraan ya. Perkiraan. Karena di packaging kotaknya
di ProLink ini tertulis power factor sampai dengan 0,7. Karena sampai dengan, jadi kita nggak bisa memastikan berapa sih sebenarnya power factor dari ProLink ini. Oke, berarti tadi udah jelas si Noob udah kalah, lu geser. Kang telat, kalah. Lu geser aja, jadi Mana sih? ini urusan orang tua ya, lu nggak usah ngurusin ya, bro. Oke, gua ada Tinggal dua jadi ini yang masih penontonnya, bertahan ya di 360 watt. Dua ini yang masih bertahan. Nah, tadi katanya ProLink up to 0,7. Berarti Betul. kalau 650 kita kali 0,7, berarti hasilnya 450-an watt ya. Iya, sekitar Nah, begitu. kita tes dulu next di 400 watt, bro. Oke, gua bantu lagi bro. Ya gua karena udah kalah lagi Bro, nih. buruan bro. Oke. Silakan bro. Oke, next kita tes di 400 watt. Sekalian kita tes Vertiv. Apakah bener nih dia di atas 360 watt udah over gitu. Nah, jadi ini Ya. gua kasih ke lu. Ya, next kita ada Hair dryer. Ini ratingnya jelas tertulis 400 watt ya. Oke. Jadi gua ini cuma nonton aja nih ya Lu bro. AFK dulu bro. Oke, AFK bro. dulu, bro. Siap. Oke, next. Ntar tinggal kita report. Ini next ProLink dulu atau Vertiv dulu nih? Ya, saya kasih kesempatan ke Vertiv terlebih dahulu. Vertiv yang ini nih. Oh, terbalik. Terbalik. Ya? Oh iya, terbalik. Maaf, teman-teman. Oke, so kita tes Vertiv dulu ya. Nyalain. Sudah nyala, Oke, ininya langsung ini aja, Bro, ke yang paling Langsung kenceng. settingan paling kenceng ya? Iya. Colokin dulu. Oke, ini udah langsung settingan paling kenceng. Settingan paling kenceng ya. Udah nyalain dan mati. Ya. Berarti memang, Cupu nih, Bro. ya kan punya gua 600 VA nih. Oh iya. Iya. Sekarang Oke. kita coba ke Coba ProLink ya, ya, next Bro ya. ProLink. Coba saya hidupin dahulu. Ini Ya, udah hidup. imut banget ya warna pink. Oke, next. Langsung aja. Dan nyalain full. Sama, Bro. Nampaknya di 400 watt masih, Berarti berarti 0,7 itu nggak sampai Nggak akurat 0,7 ya, teman-teman. Jadi berarti harusnya kalau 0,5 lewat, 0,7 nggak sampai, berarti kita ambil kesimpulan PF-nya di 0,6, yaitu di Ya. 390 watt dayanya ya. Oke, jadi teman-teman jelas ya, jangan ngikutin bro kita, noob kita di sini, jangan cuma perhatiin VA-nya. Buktinya punya gue yang 600 VA doang bisa menang dong dari punya dia. Jadi kesimpulannya, walaupun UPS Vertiv Bro Nico cuma 600 VA, tetapi dayanya bisa Tinggi, sampai 360. Otomatis punya gue lebih kapasitasnya lebih gede dong daripada punya bro Fahmi. Gua lagi. Oke, gua terima. Meskipun Oke. punya dia udah 650 VA, tapi terbukti ya kalau tadi nggak narik ya beban yang sama. punya Tapi dia. tunggu bro, punya saya juga 650 VA. Tetapi Ya. daya yang bisa disuplai juga hampir sama nih. hampir sama. Ya. Power factor kita imbang nih berarti. Ya, betul. Karena Ya. bro punya cuma 600 VA dengan power factor 0,5, saya 650 VA dengan power factor 0,6. Ya. Jadi di tes overload ini Menangnya Nampaknya kita imbang, Imbang ya. ya. Kita imbang ya. si tukang telat. Udah deh. oke, gua kalah. Oke. Jadi kita lanjut ke Lanjut. tes untuk backup time ya. Ya. Kita mau lihat dari sini bro UPS lu. Oke, Nah, bro. di Racingnya ya karena kalah. ya Oke. dari ketiga UPS ini mana sih yang bisa backup lebih lama dengan beban yang sama ya, yaitu satu set PC dengan LCD monitor ditambah dengan Lampu RGB. lampu LED. Ya. Teman-teman gamer pasti suka ya ini di kamarnya mungkin kasih LED strip atau gimana gitu. Ya. Kita kasih ambient lighting-nya gitu. Oke. Bentar. Kita tunggu pembalasan dari APC ini.
Yes. Aduh. Gimana? Masih bisa ngecengin gue lagi? Ampun bro. Lumayan ya, epic comeback ya lo Epic ya. comeback dong bro. Iya. Tapi kita selisihnya dikit doang bro. Kenapa dia senang nih? Jelasin dong. Jadi dari hasil backup time tadi, punya gua nih paling lama sekitar 15 menitan gitu. Kalau punya lu tadi berapa bro? Gua ya selisih dikit doang sih, 30 detik palingan. Gua di 14 menit 50-an tadi ya. Yang punya gua nih ya kalah telak sih. Sekitar 12 menitan lebih. Tapi ya selisih sekitar 3 menit. Oke lah. Ya, terus kan punya Bro Gun loadnya paling tinggi ya. Bisa tahan loadnya paling tinggi. Itu plusnya sih dari rolling. Jadi ada kekurangan kelebihannya ya bro. Betul. Jadi sih. di masing-masing UPS ini ya masing-masing ada keunggulan, masing-masing juga punya kekurangannya. Jadi kalau disandingkan sih harusnya imbang ya. Nggak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Tapi untuk penggunaannya dikembalikan ke masing-masing. Kita balik ke user, kebutuhan user. Teman-teman sekalian misalnya mau nge-backup apa nih pertama? Pasti tahu dong gitu ya, real power dari UPS ini berapa gitu. Atau bahasa umumnya bro, sebelum beli UPS kita harus tahu dulu beban kita itu berapa Iya, besar. benar. Jangan beban kita itu 400 watt, kita beli UPS dengan kapasitas maksimum 350 watt, maka ya nggak jalan. Bener, dia langsung lompat dari overload. Tadi ya bro. Jadi mungkin 2 tes sudah cukup lah ya untuk menjelaskan ketiga UPS ini. Jadi ya semuanya sih bagus, fungsinya sama. Kelebihan dan kekurangan masing-masing juga punya ya. So, balik lagi ke teman-teman semua di rumah, kira-kira mana nih yang cocok buat teman-teman masing-masing. Ya, tapi kalau dari kita sih, itu aja yang bisa kita sampein di video ini. Kayaknya mesti kita ingetin ya. Perlu dong bro. Apa nih yang diingetin? Kita siapa? Kita siapa? Kita ini 3 Musketeer. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa support terus channel kita CNFID Ya, dengan cara tentu. subscribe, Like, Komen. share. ya, dan aktifin bel notifikasi di bawah. Bagi teman-teman yang punya saran ataupun ide, kira-kira produk apa nih yang ingin kita review selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar ya. Okay. So we have been 3 Musketeers, Musketeer. See you See you in next next video. Oke. Beli Musketeer. Teman-teman bilang semangat nih kita mau aja. Teman-teman. Kayak aku nyambung ikan kok ada tiba-tiba lu jelaskan untuk wow. Gua kemarin udah pernah undang orang ini di video sebelumnya. Bantu gini. Oh di sini deh. Itu astronomia ya video. Again.